Selamat datang di pelajaran Higher Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry dari Watchmeni dan Witnessly. Witnessly melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun dengan puncak ministrinya adalah penafsiran lengkap seluruh Alkitab yang disebut pelajaran Hayat Alkitab. Hari ini kami dengan sukacita membawakan kepada Anda beberapa kutipan rekaman dari ministrinya, bersama dengan beberapa komentar dari kami sendiri. Di akhir program ini, kami akan memberikan website di mana Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang ministri yang luar biasa dari Watchmeni dan Witnessly. Tetapi untuk sekarang, selamat menikmati program hari ini. Jika kita menerima kaum beriman sesuai dengan firman, kita akan menjadi orang yang bersorak-sorai dengan sukacita Roh Kudus. Allah akan memerintahkan berkat kepada mereka yang menerima kaum beriman sesuai dengan firman. Salah satu bagian yang paling menyingkapkan keakraban Rasul di dalam Perjanjian Baru terdapat pada pasal-pasal terakhir dari kitab Roma. Rasul Paulus membuka hatinya. Ini menyingkapkan pelaksanaan real dari kehidupan di dalam tubuh. Dengan senang hati, kami sekali lagi menyambut Anda dalam pelajaran Hayat Alkitab bersama Witnessly, sebuah program yang disediakan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Hari ini kita memasuki program kedua yang membahas Roma pasal 14. Saya senang sekali menyambut Saudara Petrus untuk menambahkan persekutuannya dalam pelajaran Hayat Roma hari ini. Saudara Petrus, selamat datang kembali di pelajaran Hayat. Terima kasih banyak, Saudara Chuang. Saudara Petrus, sebagai pembukaan hari ini, dapatkah Anda memberi kami gambaran yang disajikan Paulus di bagian akhir kitab Roma, dari pasal 12 sampai akhir kitab ini, dan juga makna dari pasal 14? Untuk ini, sebaiknya kita melihat keseluruhan kitab Roma lebih dahulu. Pertama-tama, kitab Roma adalah Injil Allah yang luar biasa, di mana Allah membuat orang-orang berdosa menjadi anak-anaknya bagi penyusunan tubuh Kristus yang diekspresikan dalam banyak gereja lokal di seluruh bumi ini. Dalam kitab Roma ada banyak hal mustika yang telah disingkapkan tentang pekerjaan Allah. Misalnya tentang penciptaan Allah, kejatuhan manusia, penebusan Allah, pembenaran, perujukan, pengudusan, pemuliaan. Semua hal ini membawa kita ke dalam isi hati Allah yang adalah kasih. Membawa kita ke dalam rahasia pemilihan Allah dalam ekonominya. Kemudian mulai dari pasal 12, kisah masuk ke dalam bagian yang berjudul transformasi atau pengubahan. Dalam bagian ini, kita melihat bahwa sasaran transformasi adalah kehidupan gereja, dan sasarannya adalah kehidupan pertemuan ibadah. Untuk mempraktekkan kehidupan gereja yang tepat, kita memerlukan kehidupan orang Kristen yang tepat. Untuk memiliki kehidupan orang Kristen yang tepat, kita memerlukan transformasi yang merupakan perubahan metabolis oleh hayat ilahi yang terjadi di dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak memperhidupkan diri kita sendiri, memperhidupkan daging kita, tetapi memperhidupkan Kristus. Dalam bagian Roma 12 hingga 16 ini, kita bukan hanya melihat kehidupan gereja, tetapi juga untuk mempraktekkan kehidupan gereja. Ada beberapa poin yang disebutkan. Misalnya, pertama, kita memerlukan transformasi untuk mempraktikkan kehidupan gereja. Kedua, kita juga memerlukan transformasi untuk tunduk kepada otoritas. Ketiga, kita juga memerlukan transformasi untuk menghadapi peperangan rohani, yaitu untuk menaklukkan daging. Semua hal ini adalah bagian dari kehidupan orang Kristen yang tepat, yang diperlukan untuk kehidupan gereja yang tepat. Kemudian kita sampai pada pasal 14, pasal yang sangat penting dalam bagian ini.
Dan ini adalah pasal tentang menerima kaum beriman. Bagaimana kita memerlukan transformasi untuk menerima kaum beriman. Ini adalah bagian yang luar biasa. Ini benar-benar bagian yang luar biasa, yang sangat dekat dengan pusat hati Allah bagi tujuan kekalnya. Benar. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk pelajaran hayat Kitab Roma. Well, I still would say that Ingatlah, surat Roma ditulis tidak lama setelah surat 1 Korintus. Dan surat Roma ditulis di kota Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus membahas masalah kasih secara khusus dan menyisipkannya di antara dua pasal, yaitu pasal 12 dan 14, yang membahas masalah karunia rohani. Dalam pasal 13, Paulus menyajikan jalan yang terindah untuk memanfaatkan karunia-karunia dengan memberi banyak atribut dan ciri-ciri kasih. Saya percaya ketika Paulus menulis Roma 14, konsepsi kasih ini masih segar terkandung di batinnya. Karena itu dalam surat Roma, Paulus seolah-olah berkata pada kaum beriman demikian, "Hendaklah kita menerima kaum beriman dalam prinsip kasih. Kasihlah yang harus mengatur kalian. Dalam hal menerima kaum beriman, kasih harus merupakan prinsip yang mengendalikan segala-galanya." Ketika Anda menerima kaum beriman, Anda harus sadar bahwa kaum beriman tidak boleh diterima berdasarkan konsep doktrinal atau praktek agamawi mengenai masalah makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran terhadap diri sendiri, damai sejahtera terhadap orang lain, dan sukacita bersama Allah dalam roh Anda. Anda makan penyu atau kol tidaklah penting, namun kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita adalah soal yang sangat penting, karena hal-hal ini merupakan ekspresi Kristus. Tatkala Kristus diekspresikan, Dialah kebenaran kita bagi diri kita sendiri, damai sejahtera kita bagi orang lain, dan sukacita kita bersama Allah. Saudara Petrus, poin-poin yang kita bahas di sini biasanya diterapkan pada kehidupan pribadi kita sendiri. Tetapi konteks dalam pasal 14 seharusnya adalah tentang bagaimana kita menerima kaum beriman di dalam Tuhan, seperti yang Anda katakan tadi di awal. Dapatkah Anda mengembangkan hal ini untuk kami? Saya menyukai Roma pasal 14 ayat 1 di mana dikatakan, "Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya." Kemudian ayat 3, "Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu." Kedua ayat ini memberitahu apa isi seluruh pasal ini, yaitu tentang menerima kaum beriman. Ada 5 poin penting di dalam pasal 14 yang merupakan pedoman tentang bagaimana menerima kaum beriman. Sayang sekali, semua perpecahan di antara orang Kristen sebagian besar disebabkan karena tidak menerima kaum beriman dengan tepat. Jadi bagian pertama dari pasal ini menjelaskan bahwa kita perlu menerima kaum beriman menurut penerimaan Allah, bukan menurut konsep saya, bukan menurut konsep Anda. Tetapi jika Allah telah menerima dia, kita harus menyadari bahwa kita mau tidak mau harus menerima siapa yang telah Allah terima. Jika mereka benar-benar adalah kaum beriman yang sejati dalam Kristus, kita perlu menerima mereka, karena Allah telah menerima mereka. Ini akan benar-benar memelihara keesaan. Kedua, kita perlu menerima kaum beriman lainnya di dalam terang tentang tahta penghakiman Kristus. Semakin Anda mempelajari tahta penghakiman Kristus ini, Anda akan menyadari
bahwa kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang bagaimana kita memperlakukan kaum beriman lainnya. Ini adalah masalah yang serius, prinsip dan poin luar biasa yang dikemukakan dalam pasal ini. Ketiga, kita perlu menerima kaum beriman dalam prinsip kasih. Tentu saja, ini bukan kasih insani kita yang telah jatuh dan tercemar, tapi ini adalah kasih Allah itu. Kami menerima kaum beriman untuk kehidupan kerajaan. Ini adalah kehidupan yang mempersaksikan Tuhan, di mana ada kebenaran, kedamaian, banyak sukacita, dan kenikmatan dalam Roh Kudus. Poin terakhir dalam pasal ini adalah bahwa kita harus menerima kaum beriman menurut Kristus, bukan menurut religi, ritual, peraturan, atau hukum. Kita harus menerima semua kaum beriman menurut Kristus yang kita kasihi. Jika kita mempraktekkan prinsip-prinsip ini, poin-poin yang kemukakan di dalam pasal ini, maka akan ada manifestasi keesaan tubuh Kristus. Kristus sendiri akan dipersaksikan dengan tepat di bumi ini. Sungguh pasal yang luar biasa yang telah menuntun kita untuk melaksanakan kehendak hati Allah yang berhubungan dengan kehidupan tubuh Kristus. Sungguh pasal yang luar biasa. Terima kasih Saudara Petrus. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran hayat kita. God put you into your family. Allah telah mengatur banyak urusan kecil dalam kehidupan sehari-hari Anda agar Anda terlatih. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah bagian dari pengaturan Allah yang berdaulat. Tanpa bantuan keadaan dan lingkungan sekitar, Anda tidak dapat mengenal diri sendiri. Anda selalu menganggap diri sendiri seperti malaikat, mengira diri sendiri baik dan hebat, padahal Anda sangat kasihan, rendah, dan sangat liar. Anda perlu pasangan, baik itu suami atau istri, anak, saudara-saudari dalam gereja, dan berbagai keadaan yang memotret Anda dari setiap sudut, sehingga Anda disingkapkan dari berbagai pihak. Ketika Anda melihat potret itu, Anda akan terkejut dan berkata, "Astaga, beginikah diriku? Aku tidak menyangka diriku begitu jelek." Saya sendiri pernah mengalami hal ini. Ketika saya ingin mencela orang lain, Tuhan lalu berkata, "Celalah dirimu sendiri." Tuhan menyuruh saya bersyukur kepadanya atas saudara-saudara yang menyingkapkan diri saya sedemikian dan memberi saya pengenalan yang benar terhadap diri saya. Tanpa saudara-saudara itu, saya tidak dapat disingkapkan. Itulah latihan-latihan yang kita alami dalam kehidupan gereja demi kerajaan. Di satu aspek, gereja adalah rumah dan keluarga Allah. Di dalam rumah ini, kita menikmati kasih karunia dan menerima suplai hayat. Namun, di aspek lain, gereja juga kerajaan. Apakah arti istilah kerajaan? Ini berarti pemerintahan. Banyak orang Kristen berkata, "Aku senang mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi aku tidak mau diperintah." Para penatua itu mengira dirinya siapa? Mengapa harus mereka yang memimpin kita? Di satu pihak, gereja adalah keluarga Allah, rumah yang penuh dengan kasih karunia dan hayat. Tetapi di pihak lain, gereja adalah kerajaan, yaitu suatu pemerintahan yang berkuasa. Dalam gereja sebagai kerajaan, kita berada di bawah pimpinan dan kuasa Kristus sebagai kepala. Itu adalah masalah latihan. Untuk menempuh kehidupan gereja, kita perlu mendapat latihan-latihan kerajaan. Sebab itu, gereja adalah rumah dan kerajaan kita. Di dalam rumah, kita memiliki kenikmatan atas kasih, suplai kasih karunia, dan kekayaan hayat. Di dalam kerajaan,
kita memiliki kekuasaan, pemerintahan, pelatihan, dan pendisiplinan. Puji Tuhan atas kedua aspek dari gereja ini. Saya sering mendengar banyak orang beriman mengumumkan tentang gereja dengan mengatakan, "Puji Tuhan, aku berada di rumah." Namun, kita pun perlu berseru, "Haleluya, aku juga berada di dalam kerajaan." Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus." Saudara Petrus, saya ingin bertanya tentang keseluruhan presentasi di bagian ini yang menyamakan gereja dengan kerajaan Allah. Pertama, apa dasar Alkitabnya? Dan yang kedua, bagaimana pengalamannya? Nah, secara alkitabiah, kita bisa melihat hubungan gereja dengan kerajaan karena Roma 14:17 mengatakan, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Ayat ini menggunakan kata kerajaan Allah ketika berbicara tentang kehidupan gereja dan praktek kehidupan tubuh Kristus. Kedua, saya benar-benar menyukai catatan kaki yang ditulis oleh saudara kita Witness Lee. Di sana disebutkan bahwa kerajaan Allah adalah ruang lingkup tempat Allah menjalankan kekuasaannya, sehingga Dia dapat mengekspresikan kemuliaannya untuk menggenapkan ketetapan kehendak-Nya. Di dalam kerajaan ini, yang penting bukanlah makanan dan minuman, melainkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kemudian kalimat selanjutnya yang saya sangat sukai menurut konteks pasal ini tentang menerima kaum beriman adalah kita menerima kaum beriman menurut ajaran Rasul dalam pasal ini. Kita akan benar dan tepat terhadap orang-orang yang kita terima dan akan berdamai dengan mereka. Dengan demikian, kita akan menerima sukacita dalam Roh Kudus yang membuktikan bahwa kita hidup dalam realitas kerajaan dan berada di bawah pemerintahan Allah. Jika kita tidak mempraktikkan menerima seorang dengan tepat, menerima kaum beriman lain, maka kita tidak akan ada kesaksian kerajaan Allah di bumi ini. Berarti kita tidak berada dalam realitas kerajaan Allah dan kita tidak berada di bawah pemerintahannya. Jika kita menerima kaum beriman menurut firman, kita akan menjadi orang-orang yang bersorak-sorai dengan sukacita Roh Kudus. Berkat Allah diperintahkan kepada mereka yang menerima kaum beriman dengan cara seperti itu. Amin. Terima kasih Saudara Petrus. Itu adalah hubungan yang luar biasa antara kehidupan gereja dan kerajaan. Amen. Ini adalah presentasi Alkitab yang jelas dan pengalaman kita sendiri. Amen. Mari bergabung kembali bersama Witness Lee untuk mengakhiri pelajaran hayat kita. Paul was really wise. Paulus sangat bijaksana. Kalau kita tidak membaca bagian Roma ini di dalam roh, kita akan kehilangan kedalaman tulisan Paulus dan hanya memahaminya secara dangkal. Bagian ini dimulai dengan penerimaan kaum beriman yang dilakukan orang Yahudi yang agamawi menurut konsep doktrinal dan diakhiri dengan penerimaan kaum beriman menurut Kristus. Kita tidak boleh menurut konsep doktrinal, melainkan menurut Kristus semata. Ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Mengapa ia telah menjadi pelayan orang-orang bersunat?
ia menjadi pelayan orang-orang yang bersunat karena kebenaran Allah, yaitu untuk mengokohkan janjinya kepada nenek moyang mereka. Akan tetapi, dalam ayat 9 dikatakan, Kristus tidak saja menjadi pelayan orang-orang yang bersunat, ia pun memungkinkan bangsa-bangsa kafir memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Jadi, karena kebenaran Allah, Kristus menjadi pelayan orang-orang yang bersunat, orang Yahudi, dan ia pun menjadi pelayan orang kafir, agar orang kafir dapat memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Kristus itu Al-Muhid. Ia untuk orang Yahudi, juga untuk orang kafir. Ayat 12 mewahyukan kealmuhitan Kristus lebih banyak lagi. Selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal atau akar Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Meskipun Kristus adalah akar Isai, sumber leluhur orang Yahudi, ia akan memerintah bangsa-bangsa, dan mereka akan menaruh harapan kepadanya. Di sini kita nampak kealmuhitan Kristus. Ia adalah akar Isai, berarti ia menjadi suplai orang Yahudi. Menurut Roma pasal 11, ia menjadi akar, berarti ia adalah sumber dan suplai orang Yahudi. Di kemudian hari, akar Isai ini akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Maka ia menyuplai orang Yahudi dan menaungi orang kafir. Oleh karena ia menjadi akar orang Yahudi dan pemerintah penaung orang kafir, maka kedua bangsa itu telah dipersatukannya. Saya percaya inilah pikiran terdalam dari Paulus ketika ia menulis bagian surat Roma ini. Karena Kristus adalah akar orang Yahudi dan menaungi orang kafir, maka kedua bangsa itu telah dirangkulnya sehingga menjadi satu tubuh, satu manusia baru, yakni gereja. Kristus adalah yang Al-Muhid dan yang merangkul segala-galanya. Oleh karena Kristus adalah yang merangkul segala-galanya dan yang menyatukan orang Yahudi dan orang kafir, maka wajiblah kita menerima segala macam kaum beriman menurut Kristus. Jangan berkata, itu orang Amerika, itu orang Inggris, itu orang Jerman, itu orang Jepang, itu orang Filipina, dan itu orang Korea. Aku tidak dapat menerima orang yang begitu banyak ragamnya itu. Lihatlah Kristus, yang adalah akar dari segolongan orang, juga pemerintah dan penaung dari golongan lainnya. Dia adalah yang Al-Muhid. Dalam hal menerima orang beriman, hendaklah kita merangkul setiap orang, entah ia dari timur, barat, selatan, maupun dari utara. Tidak peduli siapa mereka dan apa jabatan mereka, semua harus kita rangkul di dalam satu tubuh. Saya percaya inilah makna menerima kaum beriman menurut Kristus. Nah, Saudara Petrus, seperti yang dikatakan Saudara Witness Lee, pemikiran Paulus di sini sangat dalam. Tetapi saya percaya kita baru saja mengikuti tur yang dipandu memasuki bukan hanya kedalaman pemikiran Paulus, tetapi juga pemikiran Allah sendiri. Itu benar. Kristus sebagai akar Isai dan yang menaungi bangsa-bangsa adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk memiliki keesaan tubuh Kristus yang sejati, bukan? Benar sekali, saya sangat senang Anda mengajukan pertanyaan ini, yang dengan segar membawa kita kepada Kristus yang ajaib yang kita miliki. Dia adalah akar Isai, dan dia adalah yang menaungi. Sungguh poin yang luar biasa. Sebagai akar Isai, pertama-tama Kristus adalah sumber dan suplai bagi orang-orang Yahudi. Sungguh Kristus yang luar biasa. Kristus juga disebut Dia yang menaungi. Sebagai Dia yang menaungi di masa yang akan datang,
Akar Isa ini akan muncul untuk memerintah semua bangsa bukan Yahudi. Apakah artinya ini? Hanya Kristus dan Kristus saja yang dapat menyatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi untuk membuat mereka menjadi satu. Dia merangkul kedua pihak itu, sehingga dia menyatukan keduanya menjadi satu tubuh, yang adalah satu manusia baru, dan ini adalah gereja. Jadi pertanyaan yang Anda ajukan ini membawa kita kepada wahyu yang luar biasa yang berhubungan dengan Kristus. Dia adalah Sang Al-Muhid, karena dia adalah banyak butir yang kaya itu. Dan dia adalah yang merangkul semua. Saya suka istilah ini. Dia yang merangkul semua. Dia merangkul baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ini adalah apa adanya Kristus, dan ini adalah siapa Kristus itu sendiri. Maka kita harus menjadi duplikatnya. Kita juga harus sama seperti Kristus. Kita harus merangkul semua orang beriman, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Mulai sekarang kita tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah orang beriman bangsa Amerika atau orang beriman Tionghoa. Dalam menerima kaum beriman, kita harus merangkul semua bagi pembangunan dan kesaksian satu tubuh Kristus. Ada kor dari kidung yang kita nyanyikan, Yesus himpun kita semua, lihatlah kaum saleh selaras, kasih Tuhan mempersatukan, tercapai perawakan luap Tuhan. Oh, betapa luar biasa Kristus yang kita miliki. Betapa luar biasa Kristus yang kita miliki. Amen. Amin, Saudara Petrus. Terima kasih banyak atas persekutuan Anda hari ini. Terima kasih kembali. Saudara Petrus, saya menantikan Anda segera kembali untuk pelajaran hayat yang luar biasa tentang kitab Roma ini. Saya berharap segera kembali untuk menikmati Kristus bersama Anda lagi, Saudara Chuang. Terima kasih. Kami harap Anda menikmati program ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang Saudara Witness Lee dan Watchmeni, silakan kunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Terima kasih sudah mendengarkan program hari ini.